Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nora. So, aku kasih tahu dulu guys ya, setiap video aku tentang K-pop itu semua adalah aku ambil dari Google, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Jadi mungkin di antara kalian sudah tahu fakta-fakta ini, sudah tahu apa yang akan aku bahas. So, mungkin juga apa yang aku sampaikan ini masih tersedia dalam bentuk tulisan. Mungkin kalian malas baca dan aku mengubahnya menjadi konten berupa video biar kalian enak menontonnya dan mendengarkannya. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai Korea, K-pop, variety show, dan lain sebagainya. Sebelum kalian melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Yuhu! Video kali ini kita akan membahas tentang Running Man, acara yang udah berjalan 9 tahun. Iya, 9 tahun ya, dari 2010. Ya berarti hampir masuk 10 tahun lah ya. Nah, acara ini adalah variety show yang paling terkenal bukan cuma di Korea tapi di beberapa negara besar, bahkan sekarang udah menjadi variety show internasional. Tidak ada yang tidak tahu tentang variety show Running Man ini. Buat kalian yang belum tahu, mungkin kalian sedikit kurang update ya. Nah, jadi Running Man ini dulunya ada mulainya debut tahun 2010 gitu ya. Memang apa ya, variety show yang bukan dipimpin ya kalau bahasanya, tapi emang MC utamanya kan Jaesuk ya, Jaesuk Ajusi gitu ya kan. Tapi memang acara ini tuh seru banget, aku nontonin setiap episode, tapi nggak dari awal loh ya guys ya. Kalau dari awal mah aku nggak kuliah guys, habis waktuku nonton semua guys. Jadi aku nontonin dari episode berapa ya, aku udah ngikutin mereka tuh hampir 3 tahun apa ya, dari awal aku kuliah. Iyalah pokoknya. Nah, aku udah nontonin mereka dan acara ini itu sangat seru dan sangat bikin mood kita tuh jadi bagus banget. Kalau lagi bad mood, lagi sedih, lagi kecewa tuh nontonin ini tuh pasti ketawa aja bawaannya. Nah, di video kali ini sesuai judul, aku bakalan ngungkap sebuah fakta yang tidak pernah kalian mungkin kira itu fakta yang tidak pernah dipikirkan oleh orang banyak saat menonton Running Man. Oke, kita langsung aja ke poin-poin setelah ini. Di poin pertama, kalian tahu kan Running Man artinya mereka kejar-kejaran dan ngelepas kayak name tag, terus ngejar target lain sebagainya. Udah tuh kayak emang udah itu siklus permainan mereka lah. Nah, kalian tahu nggak sih siapa member pertama yang mencabut name tag dari Running Man selama 10 tahun? Siapa tahu nggak? Yaitu Kang Gary. Kang Gary adalah member pertama dari Running Man yang mencabut name tag dari member lainnya. Jadi selama 10 tahun mereka udah mencabut name tag berkali-kali setiap minggu. Ternyata orang pertama yang mencabut name tag itu adalah Gary guys. Tapi pertanyaannya, apakah Gary sekarang masih ada di Running Man? Udah nggak ada guys. Dia udah keluar di tahun 2018 kalau nggak salah. Dia udah keluar dan sekarang digantikan oleh Somin dan Sechan. Makanya kenapa dulu pas Kang Gary udah keluar, Running Man tuh sedikit goyang gitu loh, mau berhenti atau mau ganti personil. Ternyata Running Man memutuskan untuk mengganti personil dan menambah personil dengan menambah 2 orang, yaitu Somin dan Sechan. Tapi menurut aku sih ya, dengan adanya penambahan anggota Somin dan Sechan tuh kayak bener-bener kayak menghidupkan suasana gitu loh guys. Soalnya kan member-member lama kayak udah tua, gue udah tua gitu. Tapi dengan adanya mereka berdua yang masih kecil dan masih bisa kayak main-main, itu tambah lucu. Dua masih nyambung sama foto yang pertama, yaitu members yang pertama yang dicabut name tag-nya which mean yang itu dicabut oleh Kang Gary siapa coba? Yaitu Lee Wangsu guys. Wangsu. Jadi Wangsu itu adalah orang pertama yang dicabut oleh members lain name tag-nya. Jadi yang pertama nyabut itu Kang Gary, yang pertama dicabut itu Lee Wangsu. Nah, cerita-cerita tentang Lee Wangsu dan Kang Gary guys, ternyata jadi pada saat awal tampil nih variety show Running Man nih ya, Kang Gary itu percaya banget sama namanya Lee Wangsu. Jadi itu dia percaya terus setiap ada game tuh dia percaya terus, I believe you gitu aja katanya sama Lee Wangsu kan. Ternyata dia baru menyadari setelah 3 tahun mempercayai Lee Wangsu. Selama dia mempercayai Lee Wangsu selama ini gitu ya,
dia selalu dihianatin gitu, selalu saja dibohongin. Dan tahu nggak sih efek daripada Lee Wang-soo sering membohongi Kang Gary sampai akhirnya itu tuh terbawa ke dunia nyata guys. Jadi Gary itu sampai di dunia nyata tuh nggak percaya Lee Wang-soo guys, karena Lee Wang-soo sering bohong di Running Man. Yang ketiga adalah kalian tahu seberapa terkenalnya Jae-suk. Jae-suk itu mungkin kalangan bawah, kalangan kecil, kalangan atas, kalangan menengah, kalangan miskin, kalangan kaya, semua kalangan mengenal Jae-suk di Korea guys. Tidak ada yang tidak mengenal Jae-suk. Kenapa? Karena Jae-suk adalah MC nasional guys. Jadi dia adalah MC termahal di Korea dan paling terkenal di Korea Selatan juga. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah terkenal, ternyata yang lebih terkenal di Cina guys. Siapa coba? Bukan Jae-suk guys. Bukan Jae-suk Ajusi, bukan, tapi Jungkook Ajusi guys. Jadi di Cina itu faktanya bahwa Jungkook lebih terkenal daripada Jae-suk, itu faktanya. Tapi wallahualam gimana perasaan mereka ya, maksudnya ngerasanya gua kok enggak kok gitu ya. Itu kan kata-kata netizen juga gitu. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih ternyata Jae-suk itu dulu ngerokok guys, tapi semenjak ada di Running Man dia berhenti ngerokok. Kenapa? Karena dia takut staminanya tidak stabil. Karena Running Man kan isinya lari terus, pokoknya gerak terus. Nah, dia takut itu akan mengganggu kegiatan dia selama di Running Man. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak merokok lagi sejak masuk Running Man. Dan akhirnya terbukti sekarang dia terlihat lebih, maksudnya dia awet muda dan lain sebagainya lah. Pokoknya kekuatannya masih stabil juga gitu. Kita kalau ngomong-ngomong tentang stamina nih ya, Song Ji-ho juga pernah mengeluhkan tentang lututnya yang sakit akibat selalu berlari setiap minggunya. Iyalah, secara Ji-ho ini kan udah masuk 39 ya. Udah masuk 39 umurnya guys, dan dia harus berlari setiap minggu. Oh my god. Gimana perasaan kalian dimana dia harus udah kayak rehat dalam artian dia harus banyakin istirahat, harus banyakin ini itu, tapi ternyata dia masih ada Running Man guys. Jadi kenapa netizen dan fans Running Man itu memutuskan dan mengharapkan Song Ji-ho itu keluar dari Running Man, bukan kenapa-kenapa, tapi karena lutut dia itu udah tua, maksudnya udah kayak nggak sanggup lari gitu loh guys. Kita kasihan, takut kalau misalnya dia sakit gitu loh. Dan dia juga banyak tidur kan. Nah, emang dari dulu banyak tidur kan, pas awal-awal Running Man juga dia banyak tidur kan. Cuman kalau misalnya semakin tua semakin banyak tidur, mungkin itu cara dia, mungkin ya, nggak tahu juga karena Ji-ho ini nggak tahu juga ya, mungkin cara dia beristirahat untuk tidak merasakan sakit di tubuhnya, mungkin wallahualam. Terakhir nih guys, ngomong-ngomong tentang Running Man, aku belum bisa move on karena aku ngikutinnya dari mulai sebelum dari awal-awal banget lah aku mulainya tuh. Jadi aku udah mulai ngeliatin Running Man itu sejak ada Gary kan. Nah, di Running Man itu guys ada beberapa couple. Yang pertama dulu pas awal-awal Song Ji-ho bergabung, dia itu dideketin sama Haha. Yang kedua ada dideketin sama Gary. Nah, ketika dia deket sama Gary, deket di Running Man ya, bukan deket di dunia nyata. Jadi pada saat dia deket sama Gary pada saat di Running Man itu mereka dijuluki dengan Monday couple. Sedangkan kalau sedangkan kemudian netizen itu berharap juga Song Ji-ho itu jadian sama Kim Jungkook karena deket lain sebagainya lah. Ada beberapa video yang tersebar gitu seakan-akan Jungkook itu memperhatikan Song Ji-ho dan lain sebagainya. Nah, mereka itu dijuluki dengan Sparta couple gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya guys, saking Ji-ho itu udah banyak yang naksir gitu ya. Banyak yang naksir, bukan, maksudku saking Gary itu naksir berat sama Song Ji-ho, dan mungkin Ji-ho juga udah kayak mungkin nggak cinta sih ya, maksudnya udah deket banget sama Gary. Ji-ho itu kalau ditutup, Ji-ho ini kalau ditutup matanya terus disuruh ngeraba siapa gitu tuh, dia paling bisa nebak siapa Gary guys. Jadi meskipun mata ditutup, meskipun Gary tuh diapa-apain, pokoknya dia tetap kenal guys, gitulah pokoknya. Nah, itu guys, sekian beberapa fakta tentang Running Man. Sebenarnya banyak banget faktanya, cuman aku ngungkapinnya itu doang. Nggak ngungkapin sih, aku menceritakan ke kalian apa yang aku baca aja sih. Nah, thank you banget for watching. Don't forget to subscribe, dukung aku terus, subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.